warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang anatomi dan fisiologi sistem limfatik. Yang pertama, ada limpa. Apa sih limpa itu? Limpa merupakan bagian dari sistem getah bening atau sistem limfatik. Organ yang berwarna merah keunguan ini terletak di dalam rongga perut sebelah kiri atas, tepatnya di belakang lambung. Limpa memiliki ukuran sebesar kepalan tangan orang dewasa dengan panjang sekitar 10-12 cm dan berat kurang lebih 150-200 gram. Salah satu fungsi limpa yang utama adalah menyaring sel darah merah yang tidak dapat berfungsi dengan baik atau sudah rusak. Yang kedua, menyimpan cadangan darah. Yang ketiga, melindungi tubuh dari infeksi. Yang keempat, memproduksi sel darah. Selanjutnya, di sini ada sistem limfatik atau dikenal pula sebagai sistem getah bening, adalah sekumpulan jaringan dan organ yang bekerja untuk mengalirkan limfa atau getah bening di dalam tubuh. Limfa melakukan sirkulasi ke seluruh tubuh mirip dengan cara kerja darah. Selanjutnya, organ-organ limfoid terdiri atas limfa, nodus limfa, sumsum tulang, timus, dan tonsil. Salah satu fungsi sistem limfatik adalah membantu mengatur keseimbangan cairan dalam tubuh. Sistem limfatik akan mengumpulkan cairan dari jaringan tubuh, lalu mengembalikan kelebihan cairan dan protein ke dalam pembuluh darah. Fungsi limfatik berikutnya adalah menyerap sebagian lemak makanan dan protein dalam usus untuk dibawa kembali ke aliran darah. Fungsi sistem limfatik yang paling utama adalah melindungi tubuh dari zat asing yang dapat mengganggu sistem kekebalan tubuh. Sistem limfatik menghasilkan dan melepaskan limfosit, yakni sel darah putih atau sel darah putih atau leukosit adalah komponen darah yang memiliki fungsi melawan infeksi dan serangan benda asing, khusus untuk menghancurkan zat asing, seperti bakteri, virus, parasit, atau jamur yang masuk ke dalam tubuh. Selanjutnya, di sini ada berbagai gangguan sistem limfatik. Sistem limfatik tidak dapat berfungsi dengan optimal apabila kelenjar, pembuluh, atau jaringan limpa mengalami penyumbatan, infeksi, peradangan, hingga kanker. Berikut adalah berbagai gangguan sistem limfatik yang dapat terjadi. Yang pertama, limfadenitis. Limfadenitis adalah peradangan yang terjadi pada kelenjar getah bening di dalam tubuh. Akibatnya, muncul nanah di dalam kelenjar getah bening sehingga menyebabkan abses. Kulit di area kelenjar getah bening yang meradang biasanya akan berwarna kemerahan atau bergaris. Yang kedua, limfofederna. Limfofederna adalah suatu kondisi ketika fungsi sistem limfatik tidak dapat berfungsi dengan baik. Akibatnya adanya penyumbatan. Pada akhirnya, cairan akan menumpuk sehingga menyebabkan pembengkakan pada lengan atau tungkai. Biasanya limfofederna dapat mengakibatkan kulit di area yang terinfeksi terasa kencang dan keras, serta muncul berbagai masalah kulit. Pada beberapa kasus, cairan dapat bocor melalui kulit. Limfofederna dapat terjadi akibat cedera, terapi radiasi, tindakan pembedahan, hingga kondisi medis yang dikenal sebagai limfatik filariasis. Selanjutnya yang terakhir, limforma. Limforma adalah kanker kelenjar getah bening yang berkembang dan menyebar secara tidak terkendali. Adanya sel-sel tumor ganas dapat menghalangi saluran limfatik ke kelenjar getah bening sehingga mengganggu aliran cairan getah bening. Adanya dua jenis limforma, yakni limforma Hodgkin dan limforma non-Hodgkin. Sistem limfatik atau sistem kelenjar getah bening sangat penting untuk kekebalan tubuh guna melawan berbagai infeksi dan penyakit. Namun jika Anda mengalami gangguan kesehatan yang mungkin berkaitan dengan sistem limfatik, sebaiknya segera berkonsultasi ke dokter untuk mendapat pengobatan yang tepat.